我先来。卡索王子，鹰空士，鹰空士王子，支持鹰空士王子，选择卡索王子。Tentunya sebelum bertanding kedua tim saling menyemangati agar bisa memenangkan jago pilihannya. Namun terlihat Pangeran Kaso penuh dengan kebimbangan karena yang harus ia hadapi saat ini tak lain ialah adik kesayangan. Bahkan sebelum pertarungan dimulai kita diperlihatkan akan flashback masa kecil Pangeran Yikong yang dihina dan diremehkan, bahkan dianggap paling bodoh oleh para kakaknya karena tak mempunyai kekuatan spiritual apapun. Tentunya Pangeran Kaso lah yang membela dan bisa menerima akan kenyataan yang dialami Pangeran Yikong serta tak membiarkan dirinya dihina kembali. Di sini kita mendapatkan sebuah pelajaran yang spesial untuk kehidupan, dimana jangan pernah meremehkan dan mengumbar aib seseorang, karena kita tak akan pernah tahu bagaimana grafik perjalanan kehidupan ke depan. Dan di saat inilah pertarungan adu kecepatan dan ketangkasan antara Raja Liu Jian dan penjaga Piang Feng pun dimulai. Terlihat Raja Liu Jian terkapar karena teknik kecepatan dirinya tak bisa mengalahkan penjaga Piang Feng. Pangeran Kaso yang mengerti akan hal tersebut, ia memberitahu Du Yonglan dan Pendekar Luna bahwa penjaga Piang Feng akan kalah jika beradu ketangkasan dengan Raja Liu Jian. Dan benar saja, Raja Liu Jian pun bangkit kembali yang seketika mengeluarkan jurus pukulan bodem yang membuat musuh merasakan patah tulang dan urat seketika. Namun dugaan Mimin pun salah, di mana penjaga Piang Feng berhasil bangkit kembali dengan mengupgrade tubuhnya menjadi armor elang emas level tertinggi. Yang tentunya pukulan bodem Raja Liu Jian tak berfungsi sama sekali menghantam dirinya. Karena tak ingin melihat Raja Liu Jian dan timnya kalah, Putri Choya sebelumnya sudah memberitahu titik kelemahan yang dimiliki penjaga Piang Feng, yakni dengan memberinya tekanan suhu panas ke daun telinganya agar titik keseimbangan dan armornya melemah. Dan benar saja, dengan seketika Raja Liu Jian mengeluarkan pukulan bodem maut yang seketika penjaga Piang Feng melayang ke udara dan terjatuh. Disinilah sang nenek mengumumkan bahwa pemenang di babak pertandingan pertama ialah Raja Liu Jian. Seusai mengumumkan pemenang, sang nenek memberitahu pada mereka untuk pertandingan babak kedua, yakni Putri Choya melawan Putri Du Yonglan yang akan dilaksanakan keesokan harinya. Karena melihat penjaga Piang Feng terluka, ia meminta tolong pada Pangeran Huang Tu untuk memberikan obat agar luka penjaga Piang Feng dapat segera pulih. Karena merasa bersalah, Putri Choya sengaja menghampiri dan menjenguk penjaga Piang Feng yang sedang terluka. Penjaga Luna yang mengetahui maksud Putri Choya, ia segera mengajak Pangeran Huang Tu untuk meninggalkan mereka berdua di dalam ruangan. Di sinilah terbesit cinta dan hancurnya sebuah harapan di mana mereka dulunya menjalin asmara satu sama lain yang penuh dengan keharmonisan. Namun beriringnya waktu berputar, penjaga Piang Feng meninggalkan Putri Choya di dalam istana suku peri seorang diri karena sang ibu Putri Choya tak merestui hubungan mereka berdua dikarenakan perbedaan kasta dan derajat, di mana Piang Feng hanyalah elang penjaga yatim piatu yang tak mempunyai kemampuan apapun. Sebab itulah ia akan membuktikan di hadapan sang ratu bahwa ia mampu menjadi elang terhebat untuk menjaga Putri Choya di kemudian hari. Karena padi sudah menjadi beras dan beras sudah menjadi bubur, tentunya hanyalah penyesalan yang dapat dirasakan. Dimana ketika kembali untuk menepati janjinya, penjaga Piang Feng sangat terkejut melihat kekasihnya telah dijodohkan oleh Raja Liu Jian. Disinilah perjuangan terkadang amatlah melelahkan, karena orang yang kita sayang dan harapkan diam-diam diambil orang. Di tempat lain,
terlihat Du Yonglang berguling-guling santai di atas kasur, di mana ia sedang mempelajari sebuah lagu agar bisa menang melawan Putri Chioya. Tak berselang lama Ratu Du Yung menghampiri dirinya dan menanyakan akan rencana bertanding melawan Putri Chioya esok hari. Du Yonglang mengatakan bahwa ia akan menggunakan senjata kecantikan yang ia miliki untuk mengalahkan Putri Chioya. Tentunya hal tersebut membuat Ratu Du Yung tertawa mendengarkannya karena dianggap sangat konyol. Karena tak ingin kalah kedua kalinya, sang ratu memberikan bola mustika untuk melawan Putri Chioya yang berguna untuk membutakan mata sementara waktu. Dan keesokan harinya, tibalah pertandingan babak kedua. Sebelum tanding, sang raja memberitahu bahwa dirinya akan menguji kekuatan senjata alat musik Du Yonglang dan Putri Chioya agar bisa melawan pasukan suku es yang sudah terlatih. Pemenang akan ditetapkan bagi mereka yang berhasil menjatuhkan senjata pasukan suku es. Disinilah sang nenek mengundi dan menyuruh untuk menebak daun es yang berada di tangannya, di mana Putri Chioya menebak bahwa daun es di tangan sang nenek berjumlah 2, sedangkan Du Yonglang ialah 1. Terlihat tebakan Putri Chioya benar bahwa daun es yang berada di tangan sang nenek berjumlah 2. Di saat inilah Putri Chioya maju lebih awal untuk menyelesaikan pertandingan melawan pasukan suku es dengan menggunakan alat musik sitar sebagai senjata andalan miliknya. Terlihat dari setiap petikan sitar tersebut dapat mengeluarkan gelombang hebat yang mampu digunakan untuk menyerang. Perlahan namun pasti, pasukan suku es dapat terguling dan terpental akibat terkena gelombang tersebut. Du Yonglang yang melihat akan kehebatan Putri Chioya mengalahkan semua pasukan suku es seketika tak percaya diri. Karena dirinya tak mempunyai keahlian apapun agar bisa menang dalam pertandingan. Disinilah Pangeran Kaso tetap menyemangati Du Yonglang tak peduli menang ataupun kalah, yang terpenting tetap percaya diri. Begitu dengan penjaga Piang Feng, ia mengatakan di mana yang akan datang pada akhirnya akan datang. Dan di saat inilah dengan perlahan, Du Yonglang melangkahkan kakinya masuk ke dalam arena untuk memulai pertarungan menjatuhkan pasukan suku es yang berada di hadapannya. Terlihat Du Yonglang menari dan bernyanyi, yang membuat Ratu Du Yung, Pangeran Yikong, sang nenek dan yang lainnya takjub mendengarkan nyanyian tersebut. Pendekar Luna mengatakan bahwa teknik nyanyian Du Yonglang lebih kuat dari teknik pembunuh yang pernah ia pelajari. Disinilah Pangeran Kaso menyimpulkan bahwa Du Yonglang sedang mengombinasikan teknik membunuh tanpa jejak. Terlihat semua pasukan dibuat tak berdaya olehnya, dan seketika mengikuti perintah yang ia suruh, di mana Du Yonglang menyuruh pasukan suku es untuk melemparkan senjata ke arah ke depan dan mengubah senjata tersebut menjadi bunga indah yang bertaburan di langit. Disinilah sang nenek memutuskan bahwa pemenang di babak kedua yakni Putri Du Yonglang, dikarenakan ia mampu menunjukkan keterampilan yang lebih mengesankan, bahkan mampu mengubah senjata menjadi bunga tanpa menyakiti dan menggunakan kekerasan sedikit pun. Pendekar Luna seketika meminta maaf pada Du Yonglang karena pernah menganggap dirinya lemah dan tak bisa berbuat apa-apa. Du Yonglang yang mendengarkan hal tersebut, ia hanya tersenyum manis yang seketika pingsan di hadapan Pangeran Kazuo. Ratu Du Yung yang melihat Du Yonglang pingsan, ia menyuruh Pangeran Kazuo untuk segera membawanya ke dalam istana. Sesampainya di dalam istana, terlihat Pangeran Huangtu memeriksa keadaan Du Yonglang, di mana Pangeran Huangtu memberitahu pada sang ratu bahwa Du Yonglang baik-baik saja, hanya saja detak jantungnya yang sedang tak beraturan. Tak berselang lama Du Yonglang pun terbangun dari pingsannya, namun hal tersebut membuat Pangeran Kaso cemas karena Du Yonglang tiba-tiba tak bisa berbicara. Di sini Ratu Du Yung menjelaskan pada Pangeran Kaso dan yang lain, karena Du Yonglang sengaja mengorbankan dirinya untuk menyanyikan lagu sirine suku Du Yung. Sebab itulah Du Yonglang kehilangan suaranya untuk sementara waktu. Di sini Pangeran Kaso tersadar bahwa banyak orang yang berjuang untuk dirinya demi menjadi raja penguasa 3 alam masa depan. Sang Ratu Du Yung juga mengatakan bahwa lagu sirine hanya dapat digunakan sekali untuk seumur hidup, yang tentunya Du Yonglang tak bisa kembali menyanyikan lagu tersebut. Tak hanya Pangeran Kazuo, di sisi lain terlihat Pangeran Yikong mencemaskan akan keadaan Du Yonglang. Di sini ibu selir Lian Ji memberitahu padanya bahwa Du Yonglang tak mempunyai kemampuan bernyanyi kembali, yang sama halnya ia kehilangan akan kecantikan dirinya. Di sini sang pangeran menaruh kasih pada Du Yonglang karena pengorbanan dirinya sangat luar biasa untuk menang dalam pertandingan.
Tak berselang lama keesokan harinya sang nenek kembali memberitahu bahwa pertandingan babak ketiga yakni obat dan racun, di mana Pangeran Huang Tuo suku penyembuh harus bertanding melawan pendekar Luna yang memiliki teknik racun mematikan. Dalam babak ini mereka harus menggunakan teknik untuk dapat menang dalam batas waktu yang sudah ditetapkan. Disinilah Pangeran Kaso merasa aneh dengan pertandingan babak ketiga, di mana Pangeran Huang Tuo akan diracuni, namun dirinya lah yang harus menyembuhkan racun penjaga Luna. Tentunya Pangeran Kaso tak akan tega melihat para sahabatnya terluka gara-gara kompetisi tersebut, dan di saat inilah pertandingan pun dimulai. Dengan santainya penjaga Luna mengayunkan tangan sebagai tanda persahabatan, namun siapa sangka ternyata dirinya diam-diam mengalirkan racun ke dalam tubuh Pangeran Huang Tuo. Pangeran Huang Tuo yang menyadari hal tersebut dengan seketika berhasil menetralkan racun dengan jarum suntik miliknya. Karena merasa tak puas, pendekar Luna langsung melancarkan racun kedua ke dalam tubuh Pangeran Huang Tuo, yang seketika kulit wajahnya berubah. Di saat inilah pertarungan sengit pun dimulai. Terlihat Pangeran Huang Tuo kewalahan menangkis serangan pendekar Luna yang membuat tubuhnya serasa meledak. Di saat kondisi yang amat parah, pendekar Luna mengatakan padanya untuk segera mengakui akan kekalahannya. Namun Pangeran Huang Tuo tetap tak akan mengakui dan mengalah terhadap perempuan, karena hanya inilah jalan satu-satunya agar Pangeran Yikong menjadi raja es masa depan. Pendekar Luna yang mendengarkan akan perkataan tersebut seketika mencabut pedangnya yang mempunyai aura mematikan untuk mengendalikan racun di tubuh Pangeran Huang Tuo. Karena tetap kekeh dan tak mau mengakui akan kekalahannya, pendekar Luna memutuskan untuk membunuh Pangeran Huang Tuo agar kemenangan berpihak padanya. Namun di waktu bersamaan, Pangeran Kaso dan Yikong berhasil menghentikan hal tersebut, di mana mereka tak akan tega jika melihat saudaranya mati dan tersiksa demi sebuah kompetisi. Nah, disinilah sang nenek memerahi mereka karena pihak ketiga tak diperbolehkan ikut campur ketika dalam pertandingan. Tentunya Pangeran Kaso membantah akan perintah sang nenek, di mana ia lebih memilih untuk mundur menjadi calon raja dan mengakui akan kekalahan di babak ketiga daripada melihat saudaranya terbunuh. Begitu dengan Pangeran Yikong, dirinya mengatakan hal yang sama pada sang nenek. Sang nenek yang mendengarkan perkataan kedua pangeran seketika tersenyum dan memutuskan bahwa di babak ketiga keduanya telah menang. Disinilah sang raja memberitahu pada mereka bahwa babak ketiga hanyalah ujian bagi raja es masa depan agar menjadi seorang raja yang penuh dengan aura kasih. Karena melihat luka Pangeran Huang Tuo semakin parah, pendekar Luna memutuskan untuk merawat dan mencabut segala racun yang berada di dalam tubuhnya. Yang kemudian sang raja memberitahu pada mereka bahwa babak terakhir akan digelar esok hari, yakni pertandingan antar kedua pangeran. Di sisi lain terlihat kedua tim kembali bersatu. Meskipun mereka berbeda pendapat, namun sahabat tetaplah sahabat dan selamanya tetap menjadi sahabat. Serambi menikmati angin salju, pendekar Luna bertanya pada tetua suku pemimpi untuk memberitahu raja di masa depan. Karena merasa bingung untuk memberitahu yang sebenarnya, tetua Xingju tak menjawab pertanyaan tersebut. Ya, seketika Raja Liu Jian berdiri dan mengatakan di hadapan mereka, di mana sukunya akan mengikuti raja masa depan tak peduli yang terpilih Pangeran Yikong ataupun Kazuo. Dirinya dan sukunya tetap berjanji untuk setia. Begitu dengan mereka semua. 我也同意。我也是。我也是。